Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi Agustiningsih. Saya adalah mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 6. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu budaya yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya yaitu budaya Minangkabau. Nah, yang sama-sama kita tahu, di dalam budaya Minangkabau itu terdapat suatu bangunan yang merupakan sudah turun-temurun dikenal dari nenek moyang kita, yaitu rumah gadang. Nah, silahkan menyaksikan video yang akan saya jelaskan tentang rumah gadang. Selamat menyaksikan. Rumah gadang adalah nama rumah untuk adat tradisional Minangkabau yang banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Bagonjong atau rumah Baanjung. Rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Contohnya saja seperti kamar yang bergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dari suku atau kelompok tertentu secara turun-temurun, dan hanya dimiliki dan diwarisi dari dan kepada perempuan kelompok tersebut. Rumah gadang di samping sebagai tempat tinggal juga dapat berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara-upacara, pewarisan nilai-nilai adat, dan merupakan representasi dari budaya matrilineal. Rumah gadang sangat dimuliakan dan bahkan dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat Minangkabau. Status rumah gadang yang begitu tinggi ini juga melahirkan berbagai macam tata krama. Setiap orang yang ingin naik ke rumah gadang terlebih dahulu harus mencuci kakinya. Bentuk rumah gadang itu terdiri yang diibaratkan sebagai bentuk kapal, kecil di bawah dan besar di atas. Bentuk atapnya mempunyai lengkung ke atas, kurang lebih setengah lingkaran, dan berasal dari daun rumbio atau nipah. Bentuknya menyerupai tanduk kerbau dengan jumlah lengkung 4 dan 6, dengan satu lengkungan ke arah depan rumah. Ketika kita membicarakan tentang arsitektur rumah gadang, pasti yang akan pertama kali terbayang adalah bentuk atapnya yang runcing. Atap ini disebut sebagai atap gonjong. Ciri khas bentuk atap gonjong ini selalu ada di setiap rumah khas Minangkabau, bahkan pada rumah modern mereka. Dahulunya atap rumah gadang dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan hingga puluhan tahun. Namun, belakangan atap rumah banyak berganti dengan atap seng. Bentuk gonjong yang runcing diibaratkan seperti harapan untuk mencapai Tuhan, dan dinding yang secara tradisional terbuat dari potongan anyaman bambu melambangkan kekuatan dan utilitas dari masyarakat Minangkabau yang terbentuk ketika tiap individu menjadi bagian masyarakat yang lebih besar dan tidak berdiri sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa atap gonjong merupakan simbol dari tanduk kerbau, simbol dari pucuk rebung, simbol kapal, dan simbol dari bukit. Kerbau karena kerbau dinilai sebagai hewan yang sangat erat kaitannya dengan nama Minangkabau. Pucuk rebung karena rebung merupakan bahan makanan adat. Kapal karena orang Minangkabau dianggap berasal dari rombongan Iskandar Zulkarnain yang berlayar. Bukit karena daerah Minangkabau yang banyak perbukitan. Pilar rumah gadang yang ideal disusun dalam 5 baris yang berjajar sepanjang rumah. Baris ini membagi bagian interior menjadi 4 ruang panjang yang disebut lanjar. Lanjar di belakang rumah
dibagi menjadi kamar tidur. Menurut adat, sebuah rumah gadang harus memiliki minimal 5 ruangan, dan jumlah idealnya adalah 9 ruangan. Lanjar lain digunakan sebagai area umum yang disebut sebagai Labuh Gajah atau Jalan Gajah, yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari atau acara seremonial. Rumah gadang juga memiliki beberapa lumbung padi atau rangkyang, dengan masing-masing memiliki nama dan fungsi yang berbeda. Rangkyang si tinjau lawik berisi beras untuk upacara adat. Rangkyang si tangkalapa berisi beras untuk sumbangan ke desa miskin dan desa yang kelaparan. Rangkyang si bayau-bayau berisi beras untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Di halaman depan rumah gadang terdapat pula ruangan anjong, tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat. Maka rumah gadang juga dinamakan sebagai rumah Mbak Anjong. Rumah gadang ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian, muka dan belakang. Pada bagian depan dinding rumah gadang dibuat dari bahan papan, sedangkan di bagian belakang dibuat dari bahan bambu. Papan dinding dipasang vertikal dan semua papan menjadi dinding atau menjadi bingkai diberi ukiran, sehingga seluruh dinding menjadi penuh dengan ukiran. Penempatan motif ukiran tergantung pada susunan dan letak papan pada dinding rumah gadang. Sesuai dengan ajaran falsafah Minangkabau yang bersumber dari alam takambang jadi guru. Ukiran-ukiran pada rumah gadang juga merupakan simbolisasi dari alam. Pada dasarnya, ukiran pada rumah gadang merupakan ragam hias dalam bentuk garis melingkar atau persegi. Biasanya bermotif tumbuhan merabat, akar yang berdaun, berbunga dan berbuah. Pola akar biasanya berbentuk lingkaran, akar berjajar, berhimpitan, berjalinan, dan suka sambung menyambung. Cabang dan ranting akar berkeluk keluar, ke dalam, ke atas, dan ke bawah. Motif lain yang dijumpai adalah motif geometri segitiga, 4 dan 5. Motif daun, bunga, atau buah dapat juga diukir tersendiri atau secara berjejaran. Nenek moyang orang Minangkabau ternyata berpikiran jauh, maju melampaui zamannya dalam membangun rumah. Konstruksi rumah gadang ternyata telah dirancang untuk menahan gumparan gempa bumi. Rumah gadang di Sumatera Barat membuktikan ketangguhan rekayasa konstruksi yang memiliki daya lentur dan solidaritas saat terjadi guncangan gempa, hingga berkekuatan di atas 8 skala Richter. Bentuk rumah gadang membuat rumah gadang tetap stabil menerima guncangan dari bumi. Getaran yang datang dari tanah terhadap bangunan terdistribusi ke semua bangunan. Rumah gadang tidak menggunakan paku sebagai pengikat, tetapi berupa pasak sebagai sambungan. Hal ini membuat bangunan memiliki sifat sangat lentur. Selain itu, kaki atau tiang bangunan bagian bawah tidak pernah menyentuh bumi atau tanah. Tapak tiang dialasi dengan batu